Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri waladin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai materi kita membaca bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran kita materi hari ini, yaitu dengan tema al-hasad atau yang bisa dibilang sifat dengki dari akhlak tercela. Sebelum saya memulai pembelajaran, izinkan saya membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran true or false. Peserta didik diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang sifat al-hasad atau akhlak tercela. Yang kedua, membaca dan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang al-hasad. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjauhi sifat al-hasad atau dengki dan tanamkan prasangka baik di sekitar lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, sebelum memasuki metode utama, saya akan menjelaskan dulu tentang akhlak mazmumah, yaitu adalah akhlak tercela. Yaitu akhlak mazmumah itu atau lebih dikenal dengan akhlak tercela, yaitu merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlak mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi sendiri dan orang lain. Hal yang harus kita hindari dari perbuatan tercela tersebut seperti dari sifat sombong, iri, dengki, ghibah, takabur, dan sebagainya. Sebagaimana orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari perbuatan tercela tersebut. Selanjutnya adalah kita akan memasuki sifat dari al-hasad dengki. Sebelumnya saya ingin menanya, apa yang ada tahu dari sifat dengki? Belum, Pak. Oke, saya akan menjelaskan. Dengki ini merupakan sifat akhlak tercela, yaitu merupakan suatu penyakit hati yang dimana tidak senang terhadap orang lain yang menerima suatu rezeki. Saya akan mengambil sebuah studi dari contoh satu kasus. Misalkan seperti ini. Seorang seperti yang nama Muhammad Soleh tidak senang terhadap tetangganya yang mempunyai banyak rumah, kekayaan, dan itu ya sebagaimana banyak duit lah. Akhirnya Soleh itu tertanam mulai sifat dengkinya dan mulai mencari dan menghalalkan segala cara agar nikmat dari orang itu hilang. Nah, itu merupakan dari sifat dengki. Ada kalanya sikap itu dikuliti supaya agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Dengki merupakan lawan untuk diri kita sendiri. Sebab setiap melihat orang lain dengki, melihat sasarannya, hatinya selalu tidak enak dan gelisah. Kenapa? Akhirnya menjadi penyakit batin baginya dan kotor hatinya. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menunjuk salah satu orang untuk membaca firman Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 109, yaitu Mas Alfian, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berpandanglah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Shadaqallahul azim. Itulah kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengki, ya, orang yang sudah kotor hatinya, mau bagaimanapun orang melihat pandangan itu udah jelas. Mereka akan menghalalkan segala cara dan melakukan perbuatan tercela. Bahkan sampai ada dari satu kasus itu sampai melakukan adanya santet. Dan oleh karena itu, dengki adalah merupakan lawan dari diri kita sendiri.
Selanjutnya adalah ciri-ciri hasad atau dengki ini saya akan jelaskan. Yang pertama itu tidak menyukai nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Yang kedua, kikir atas karunia yang telah Allah berikan. Yang ketiga, tidak mau menolong antar sesama. Jadi tuh ya udah gitu, urus saya diri sendiri. Yang keempat, suka menggibah atau gosip tentang orang lain. Ini kebiasaannya kebanyakan kaum perempuan. Untung kaum lelaki tidak ada ya, semuanya ya, tidak suka menggosip ya. Tidak. Alhamdulillah. Yang kelima, menghalalkan segala cara agar nikmat yang Allah telah berikan itu hilang pada orang lain. Dan akibatnya adalah menyebabkan hati ini tidak tenang dan kerisauan karena selalu memikirkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang lain ini hilang. Yang kedua, menghancurkan persatuan, kesatuan dan persaudaraan. Karena orang yang dengki ini akan selalu memfitnah dan mengadu domba. Yang ketiga, mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Yang keempat, akan menghancurkan kebaikan yang ada dalam dirinya. Karena sifat hasad atau dengki dapat menghilangkan sebagaimana api memakan kayu bakar. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya sebelum kita memasuki materi selanjutnya? Ya Pak, Ya, Mas Dani silakan. kenapa hasad dilarang di dalam agama Pak? Wow, itu sudah jelas hasad dilarang di dalam agama karena itu merupakan suatu penyakit yang kotor dan hasad itu adalah lawan diri kita sendiri. Ya, kalau misalkan ya cara untuk menghindari dari hasad tersebut, apa yang kita punya ya wes kita syukuri gitu loh. Misalkan gue lebih pintar dari orang lain, misalkan ya udah ini kenyataan kita. Kalau mau lebih berusaha untuk meningkatkan, ya berusaha belajar seperti itu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya Pak, Ya, Mas Alfian silakan. cara menanggapi orang yang hasad kepada kita. Ya, selalu bersyukur apa yang kita punya. Karena dengan bersyukur itu Allah akan memberikan nikmat kepada kita yang paling banyak. Ya udah kita bersyukur kita punya motor gitu. Orang lain punya motor yang lebih bagus dari kita. Ya udah biarin aja. Kita itu yang penting masih bisa dipakai, bersyukur masih bisa hidup, masih diberikan apa? Ke rumah gitu. Intinya seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Cukup, Oke, Pak. cukup. Selanjutnya kita akan memasuki metode true or false, yang dimana ini saya akan memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang dimana masing-masing tersebut kalian harus menjawab benar atau salah dan berikan alasannya. Baik, sudah semuanya? Sudah Pak. Alhamdulillah, saya akan menunjuk perwakilan dari pernyataan benar dan salah. Dari diantara kalian siapa yang jawab yang benar? Silakan diajukan tangan. Oke, saya akan menunjuk perwakilan dari Mas Diki. Saya Pak. Ya, silakan Baik. dibaca pernyataannya. Pernyataannya, Alfian tidak suka melihat temannya bahagia. Alfian melakukan perbuatan tercela. Dengan demikian timbul perbuatan dengki. Benar, karena Alfian tidak suka melihat orang lain bahagia. Merupakan sifat dengki. Ya, betul dari pertanyaan Mas Diki ya. Karena sifat dengki yang paling utama itu adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Selanjutnya adalah siapa dari kalian yang jawab salah? Ya Pak. Wah, banyak sekali. Saya akan menunjuk perwakilan. Iya. Ya, dari Mas Soleh. Ya, pernyataannya begini Pak. Denny adalah seorang anak yang nakal. Ia suka bolos dan suka tawuran. Hal ini termasuk sifat dengki. Salah Pak. Ya. Walaupun itu perbuatan tercela, tetapi bukan termasuk sifat dengki. Ya, sudah jelas ya, salah ya dari pernyataannya ya. Ya Pak. Baik, semuanya. Sebelum saya akhiri, kita akan memasuki evaluasi, yang mana saya akan mengetes dari kalian dari sebuah pernyataan, apakah dari pembelajaran ini efektif atau tidak. Pertanyaan pertama, sebutkan akibat dari sifat dengki. Siapa yang bisa jawab? Ya Pak. Ya, Mas Soleh. silakan. Artinya akan selalu gelisah dan tidak senang. Oke. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian tentang hasad. Siapa yang bisa? Ya Pak. Ya, Mas Denny silakan. Jawab. Hasad adalah suatu penyakit yang dimana tidak senang terhadap rezeki orang lain Pak. Oke. Dengan demikian kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan baca
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hasad atau dengki adalah suatu penyakit hati yang dimana apabila kita memiliki seperti itu, niscaya kita akan jauh dari bertahan pertolongan Allah. Oleh karena itu, langkah baiknya kita hilangkan sifat buruk, kita dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang kita belum punya, kita jadikan motivasi dan terus melangkah ke jalan yang benar.